At-Taubah ayat 92 yang akan disampaikan oleh Ustadz Saad Murti. Kepada Ustadz Saad Murti, kami persilahkan. Terima kasih Bu Wi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wal aqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah kita berada di Jumat Al-Sani dalam keadaan sehat dan kita dapat mengikutinya dengan baik. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan dan nikmat lainnya. Dengan bersyukur kepada Allah, maka nikmat itu akan dikekalkan untuk kita dan kita selalu mempelajari Al-Quran. Itulah harapan kita semua. Pagi ini kita membahas surah At-Taubah ayat 92 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Yelis. Dan kita lanjutkan dengan pembacaan tadabburnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ukhbilukum alaihi tawallaw wa yunuhum tafidu minad dam'i hazana alla yajidu ma yunfiqun. Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, tidak ada pula dosa atas orang yang datang kepadamu Muhammad agar engkau memberi kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali. Sedangkan mata mereka bercucuran air mata karena sedih. Disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan untuk ikut berperang. At-Taubah ayat 92. Wa 'alal ladzina tidak ada dosa orang-orang yang. Ayat ini Allah memulai ayat ini dengan pembelaan sebelum menyebut siapa orangnya. Ini adab ilahi. Allah membela hambanya yang tulus sebelum hamba itu membela dirinya sendiri. Kadang seseorang gagal melakukan suatu hal bukan karena malas, tetapi gagal melakukan amal bukan karena malas, tetapi karena benar-benar tidak mampu. Allah Maha mengetahui isi hati dan tidak semua yang tertinggal itu lalai. Sebagian tertinggal justru karena uzur yang Allah muliakan. Wa izama atauka, itu ketika mereka datang kepada engkau. Mereka datang sendiri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iman sejati mendatangi peluang ibadah untuk mencari amal, mengejar kesempatan untuk taat, untuk bukan menunggu disuruh. Orang yang mencintai Allah akan mencari majelis ilmu, amal soleh, dakwah, sedekah, jihad, serta melawan hawa nafsu, karena hati mukmin selalu mendatangi kebaikan. Litahmilahum, agar engkau memberi kendaraan kepada mereka. Mereka tidak meminta dunia, mereka meminta sarana untuk berperang. Banyak manusia meminta kenyamanan, kemewahan, dan kesenangan. Tetapi para sahabat ini meminta alat untuk taat. Tingkat iman seseorang terlihat dari apa yang dia cari. Qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi. Engkau berkata, aku tidak memiliki kendaraan untuk membawa kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membantu, tetapi tidak mampu secara materi. Pelajarannya, orang yang paling mulia pun tidak punya fasilitas.
Kemiskinan bukan kehinaan, keterbatasan bukan tanda Allah benci. Kadang Allah menahan dunia dari orang soleh agar hati mereka bergantung kepadanya, bukan bergantung kepada fasilitas. Kemudian tawallau, mereka itu berpaling. Mereka pulang dengan adab tidak marah, tidak protes, tidak mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak kecewa kepada agama. Mereka menerimanya dengan iman dan ikhlas tampak pada saat harapan tidak terpenuhi. Wa a'yunuhum tafidu minad dam'i, itu artinya mata mereka bercucuran air mata. Allah mengatakan, tidak mengatakan menangis, tetapi Allah mengatakan mata mereka meluap. Dalam bahasa Arab, fidu menggambarkan air yang meluber, sungai yang melimpah, banjir yang tak terhan. Artinya tangisan mereka bukan dibuat-buat, dia keluar dengan hati yang penuh iman. Tangisan karena akhirat lebih mulia daripada tangisan karena dunia. Hazana, karena sedih. Itu artinya ini kesedihan yang suci. Mereka tidak sedih karena kehilangan. Yaitu kehilangan jabatan, kehilangan kesenangan, dan kehilangan lain-lainnya. Mereka sedih karena kehilangan kesempatan amal. Muhasabahnya hari ini banyak manusia sedih karena dunia. Sedikit yang sedih karena tinggal tok solat, lalai terhadap Al-Quran, kehilangan majelis ilmu, dan kurang sedekah. Allah tajidu ma yunfiqun, karena mereka tidak dapat apa yang mereka infakkan. Puncak kesedihan mereka ialah tidak mampu berkorban di jalan Allah. Orang beriman sejati merasa bahagia ketika ia memberi, berimpak maupun membantu agama Allah. Ini isyarat makrifat yang semakin tinggi. Iman semakin ringan memberi dan semakin berat meninggalkan amal. Ayat-ayat terkait di situ diantaranya Allah menilai niat dan keikhlasan. Dalam surah Al-Fat ayat 17 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'ala harajun wala 'ala maridin harajun wa may yati illah wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa may yatawallau yu'adzibhum azaban alima. Tidak ada dosa atas orang yang buta, orang yang pincang, dan atas orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, dia akan mengazabnya dan dengan azab yang pedih. Kemudian niat lebih tinggi daripada amal. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 169, wala tahsabannallazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Ali Imran ayat 169. Kemudian menangis karena Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yakhirrunal izqana yabkuna wa yaziduhum husuan. Dalam surah Al-Isra ayat 109, mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan bertambah husuk. Kemudian hati yang hidup karena iman. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 16, alam ya'tini lillazina amanu antahsa'a qulubuhum li zikrillah wa ma nazala minal haqqi wala nakunu kallazi yallazina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadun faqasat qulubuhum wa katsiran minhum fasikun. Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah, mematuhi kebenarannya
yang telah diwahyukan kepada mereka. Janganlah mereka berlaku seperti orang yang penerima Alkitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Banyak di antara mereka menjadi orang yang fasik. Al-Hadid ayat 16. Kemudian sedih karena kehilangan amal. Dalam surah Al-Munafikun ayat 10 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ampiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebahagian dari apa yang kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhan kami, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang yang soleh. Itulah penyesalan orang kehilangan amal. Kemudian keutamaan infak dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang tumbuh dengan 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya. Allah maha luas dan maha mengetahui. Al-Baqarah 261. Kemudian Allah mengetahui kejujuran hati. Dalam surah Al-Ankabut ayat 1 dan 2 dan 3 Allah berfirman, Ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yubtanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Al-Ankabut ayat 2. Kemudian walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu allazina shadaku wa la ya'lamannal kadzibin. Sungguh kami telah menguji orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Kemudian cinta kepada jihad dan pengorbanan. Dalam surah As-Saff ayat 10 dan 11 Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. As-Saff ayat 10. Kemudian dijawab, diteraskan pada ayat berikutnya, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bu amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, itulah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Kemudian Allah tidak membebani di luar kemampuannya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286 Allah berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Baqarah 286. Kemudian derajat orang ikhlas di surah Al-Insan ayat 8 dan 9 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama yut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Artinya lebih kurang dan mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanyalah karena mengharapkan ridha Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu.
Dalam surah At-Taubah ini ayat Allah mengajarkan bahwa ada beberapa hal. Pertama, niat dapat mengangkat derajat melebihi amal. Mereka tidak ikut berperang tetapi Allah mengabdikan tangisan mereka dalam Al-Quran. Yang kedua, Allah melihat hati sebelum hasil. Secara lahir mereka gagal ikut jihad, secara batin mereka menang dalam keikhlasan. Air mata kerana Allah ada kemuliaan, tangisan dunia melemahkan hati, tangisan kerana Allah akan menghidupkan hati. Orang miskin bisa lebih tinggi dari orang kaya kerana ukuran Allah bukan kendaraan, bukan harta, kekuasaan, tapi kejujuran, keikhlasan, kerinduannya kepada amal. Kemudian yang kelima, kesedihan terbaik adalah sedih kerana hilangnya akhirat, bukan kesedihan hilangnya dunia. Demikian tadabbur surah At-Taibah ayat 92. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika terjadi kekeliruan dalam menyampaikan ini kerana keterbatasan ada di pihak kami. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami minta ampun kepadanya dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.